Kita ke informasi berikutnya. Ahli digital forensik Rismon Sianipar Rabu siang tadi mendatangi Mapolda DIY untuk menanyakan perkembangan penyelidikan polisi atas dua laporannya yang ditujukan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya Rismon melaporkan Presiden ke-7 RI tersebut atas penyebaran berita bohong dan skripsi palsu. Rismon Sianipar kembali mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Kedatangan ahli digital forensik ini untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan polisi atas dua laporannya yang ditujukan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya, Rismon melaporkan Jokowi atas penyebaran berita bohong dan skripsi palsu. Terkait dua laporannya itu, Rismon mengaku kecewa atas kinerja penyidik Polda DIY karena hingga hari ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan Jokowi sebagai terlapor dan Kasmujo sebagai saksi belum juga dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Datang ke Polda DIY adalah menanyakan progres, kelanjutan dari dua laporan saya. Pertama, dugaan berita bohong terkait ketiadaan peran dari Pak Kasmujo dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang sebelumnya diakui oleh Pak Jokowi. Itu laporan saya yang pertama. Yang kedua adalah laporan dugaan skripsi palsu, karena di situ tidak ada lembar pengesahan penguji dan lembar pengesahan pembimbing pun itu produk dari digital word document. Hingga meninggalkan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Rismon tak juga ditemui oleh aparat penyidik yang menangani laporannya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pemusnahan narkoba 214,84 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Kapolri Listio Sigit mengapresiasi dukungan penuh dari Presiden Prabowo dalam memperkuat komitmen Indonesia mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Pemirsa, ini adalah aktivitas Presiden Prabowo bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seperti yang kita saksikan di hadapan mereka, ini adalah barang bukti narkoba, ada sabu dan lain sebagainya ya. 2,1 ton barang bukti narkoba, total 214,84 ton. Nominalnya 29,37 triliun rupiah. 29,37 triliun rupiah barang bukti narkoba ini, pemirsa, dimusnahkan. Seperti yang kita saksikan ini, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkoba puluhan triliun rupiah ini. Disaksikan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Ya, Presiden mengatakan penyitaan narkoba berkat kinerja Polri yang telah menyelamatkan 2 kali jumlah penduduk bangsa Indonesia. Sementara itu Kapolri menilai dukungan penuh dari Presiden Prabowo memberikan semangat petugas untuk mewujudkan Indonesia emas bebas narkoba. Presiden Prabowo Subianto meminta 3 hal ke Kapolri. Yang pertama, pemberantasan narkoba. Yang kedua, penyelundupan. Yang ketiga, judi online. Pasalnya pemberantasan narkoba merupakan bagian dari perwujudan cita-cita Presiden. Jujur Pak, kehadiran Bapak hari ini sebenarnya di luar ekspektasi kami. Karena beberapa waktu yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu, kami lapor Bapak di Bandara Halim. Saat itu Bapak langsung berkenan untuk memimpin pemusnahan. Bahkan beliau menyampaikan kalau ada pabrik atau penangkapan besar, beliau akan langsung hadir. Terima kasih Pak. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari 2 kali bangsa Indonesia, hampir 2 kali. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas.
masalah utama yang saya lihat adalah kebocoran kekayaan negara. Apapun yang kita inginkan, mustahil kita capai kalau kekayaan kita tidak kita kuasai, tidak kita kelola. Kekayaan itu ibarat darah di suatu badan. Kalau darah kita bocor, mengalir, sekian cc, sekian cc, sekian cc, di ujungnya manusia badan itu mati. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1, pemberantasan narkoba. 2, penyelundupan. 3, judi online. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Granat mengapresiasi keberhasilan Polri dalam mengungkap peredaran narkoba yang bisa merusak generasi muda. Oke, pertama saya mengapresiasi keberhasilan dari Polri dan dari seluruh Polda selama 1 tahun ya, dengan perolehan dalam arti pengungkapan dan penyitaan seperti yang tadi kita lihat sendiri. Nah, kita dalam hal pemusnahan atau penyitaan ya, itu jangan dinilai dari rupiah, dari barang-barang yang disita itu, tapi dengan dimusnahkannya atau ditangkapnya barang-barang sebanyak itu sudah menyelamatkan sekian, tadi sudah dikatakan 2 kali jumlah penduduk negeri ini gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya masih tetap berharap supaya tidak hanya kita tangkap pelaku, kemudian kita musnahkan barang buktinya, ya, tapi jaringan sindikatnya ya kemana. Dan saya juga berharap ke depannya kita dalam memberantas, mencegah peredaran gelap narkoba ini bukan di pintu masuk, tapi dari negara asal, gitu ya. Kalau dari pintu masuk kita kesulitan kita karena kita mempunyai ribuan pintu masuk, yaitu pelabuhan-pelabuhan konvensional ya, dan sebagainya. Sumber berita Aktua tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras di sana. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam. Sindo